Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, musabbibil asbab, ar-rahmanir rahim, munzilil kitab, maliki yaumiddin, wa huwa sari'ul hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dzalikumun nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'u, ittaqullaha wa ati'u, wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah.
Ma'asyiral muslimin, Masjid Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Jumat 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah, berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, telah ditetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari ini. Karena itulah maka khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk menyambut dan mentahniah diri dan semua kita masing-masing dengan bertemunya kita dengan bulan yang sangat-sangat mulia, bertemunya kita dengan hari-hari yang sangat-sangat mulia, dan kemuliaannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai media untuk bersumpah. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashri, demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi malam-malam yang 10. Jumhur mufassirin menurut Ibnu Katsir menafsirkan kata walayalin ashri sebagai malam-malam Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan kita mengenal ada Ashrul Awakhir, 10 malam-malam terakhir bulan suci Ramadan, yang merupakan malam-malam dan hari-hari yang sangat-sangat mulia di bulan suci Ramadan, selain tentunya kemuliaan Ramadan sendiri. Maka di bulan Zulhijjah dikenal ada awail, Ashrul Awail, 10 hari-hari pertama dari bulan Zulhijjah. Di 10 hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu salihu fihinna min ashri Dzulhijjah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari di dunia ini yang lebih Allah cintai untuk kita beramal soleh di dalamnya dibandingkan dengan 10 hari Zulhijjah. Karena itulah dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, juga termasuk yang tidak hadir dan mendengarkan, untuk mari kita isi hari-hari di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama ini, dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam amal-amal kebajikan, agar mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita upayakan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing, Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang terampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, begitu juga dosa-dosa kita yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan 10 hari Zulhijjah ini, Allah menutup tahun 1443 Hijriah ini dengan husnul khatimah, dan kita mengawali tahun yang akan datang juga dengan baik, sehingga mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita sepanjang hayat. Di antara amalan-amalan yang ulama-ulama anjurkan untuk banyak kita lakukan di dalam menyambut dan memuliakan 10 hari Zulhijjah ini adalah di antaranya dijelaskan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila kalian melihat hilal awal Zulhijjah, maka hendaklah kalian memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih, takbir sebagai cara untuk menyambut dan memuliakan bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin,
Majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah, memperbanyak takbir, tasbih, tahmid dan tahlil di dalam memuliakan bulan Zulhijjah adalah merupakan sunnah yang dianjurkan Rasul SAW. Sekalipun dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa tasbih, tahmid dan takbir yang kita baca itu adalah bersifat mutlak, artinya tidak ditentukan bilangannya, tidak harus redaksinya redaksi tertentu, tidak harus waktunya di waktu-waktu tertentu, akan tetapi disunnah dan dianjurkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Ibnu Umar diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahwa apabila beliau menyambut bulan Zulhijjah, maka beliau mengangkat suaranya atau mengucapkan lafaz-lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, seraya mengangkat suaranya. Dan beliau dimanapun berada, termasuk ketika di jalan, di pasar-pasar, senantiasa membaca tasbih, tahmid dan takbir sebagai cara untuk memuliakan hari-hari Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, Majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah, di samping itu juga di antara cara memuliakan hari-hari Zulhijjah ini adalah dengan saum, dengan melaksanakan puasa. Bagi yang memiliki kesehatan dan kemampuan, maka sangat dianjurkan untuk mengisi awal-awal Zulhijjah dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 nanti, untuk melaksanakan saum pada siang hari, untuk melaksanakan puasa. Karena salah satu ibadah yang kita bisa konsisten dari awal sampai akhir untuk bisa melaksanakannya, salah satu ibadah yang bisa kita utuh melakukannya dari sejak dimulai, dari sejak fajar sampai maghrib adalah puasa. Kalau selain puasa, misalnya zikir, wirid, agak sulit rasanya untuk kita bisa secara konsisten dari subuh misalnya sampai maghrib untuk bisa zikir dan wirid. Membaca Al-Quran, sekalipun pahalanya luar biasa sangat besarnya, namun agak berat rasanya kalau kita membaca Al-Quran dari pagi hingga maghrib. Oleh karena itulah maka salah satu ibadah yang bisa panjang tentang waktunya bisa kita laksanakan adalah puasa Ramadan, puasa. Karena itulah maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita isi hari-hari awal Zulhijjah ini juga dengan berupaya melaksanakan puasa. Selanjutnya adalah dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, karena salah satu wasilah kita untuk bisa dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apabila kita senantiasa dan selalu membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka melalui mimbar yang mulia ini dan dengan adanya momentum musabaqah tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Barat, khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk mari kita jadikan momentum ini untuk kita membiasakan diri banyak membaca Al-Quran, baik membacanya melalui mushaf dengan melihat huruf-huruf, kalimah-kalimah maupun ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran, maupun membacanya melalui hafalan-hafalan kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya tidak ada bacaan yang lebih dicintai dan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selain membaca Al-Quran dan mewiridkan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan bulan Zulhijjah, dengan kemuliaan amal-amal baik yang kita lakukan, Allah menempatkan kita di tempat yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, khatib ingin mengajak dan mengingatkan
diri khatib dan kita semua bahwa di antara hari-hari Zulhijjah ada satu hari yang sangat-sangat mulia. Bahkan sebagian ahli, sebagian ulama menyebutkan hari tersebut jauh lebih mulia dari Lailatul Qadar sekalipun, yaitu hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah nanti, atau yang dikenal dengan hari Arafah, maka mari kita fokuskan diri kita untuk lebih banyak lagi melaksanakan amal-amal soleh, menyantuni anak yatim, bersedekah, melaksanakan tasbih, membaca tasbih, takbir, tahlil, membaca Al-Quran. Al-Makfurullah Maulana Syekh dulu sebagai salah satu caranya untuk kita yang mungkin berat untuk melihat atau membaca melalui mushaf, beliau menganjurkan kita untuk membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas khusus di hari Arafah sebagai cara kita untuk menyambut dan memuliakan hari tersebut. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, keafiatan untuk mempuasakan siang harinya, agar kita bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Sungguh mulia hari-hari yang akan kita masuki, yang sudah kita masuki dan akan kita sambut ini. Oleh karenanya, maka khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk mari kita manfaatkan pertemuan kita dengan awal Zulhijjah ini untuk meraih sebanyak mungkin kemuliaan di sisi Allah. Mari kita manfaatkan keberadaan kita di bulan yang mulia ini untuk meraih sebanyak-banyaknya kesempatan agar menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita, Allah memperkenankan kita, memasukkan kita menjadi hambanya yang soleh dan solihah. Dan juga khusus kita doakan untuk jamaah haji kita yang berangkat tahun ini. Kita doakan mereka semua mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan seluruh rangkaian manasik hajinya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan diberikan segera kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Demikian yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa mengisi hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha wa ati'uh wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyihil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.